Shalom, Bapak Ibu Saudara, pecinta tabur Injil dikasihi diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita kembali berjumpa dalam perenungan harian, renungan Kristen yang disampaikan oleh siaran tabur Injil. Kita akan mendengar satu bagian kebenaran firman Tuhan menjadi dasar bagi kita dalam seluruh perjalanan hidup yang akan kita lalui di sepanjang hari ini. Karena itu sebelum membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menghampiri Tuhan dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kesempatan Tuhan berikan kembali kepada kami semua untuk kami menikmati kasih anugerah Tuhan sebagai tanda cinta Tuhan yang begitu besar bagi kami di hari ini lagi. Saat ini kami akan mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Kami mohon urapan Tuhan dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya dalam kuat kuasa Roh Kudus kami dituntun untuk mengerti dan memahami apa maksud Tuhan bagi kami. Dan kiranya di sepanjang perjalanan hidup yang boleh kami jalani ataupun kami lalui di hari ini, kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan, karena kebenaran firman-Mu menuntun kami. Ini kami ya Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah bagi kami saat ini juga. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan bagi kita semua di saat ini terambil dari kitab perjanjian baru, yaitu 1 Tesalonika pada pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-18 berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tema renungan bagi kita di hari ini yaitu hidup dalam ucapan syukur. Hidup dalam ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara, pecinta tabur Injil dikasihi diberkati oleh Tuhan Yesus. Mengucap syukur untuk hal-hal yang membahagiakan, menyukacitakan hati karena keberuntungan, keberhasilan, kesuksesan, karena pertambahan usia, tapi juga ada dalam keadaan yang sehat. Tentu ini mudah. Tetapi sebaliknya tidak mudah untuk berucap syukur ketika Anda dalam keadaan yang tidak beruntung. Tidak mudah untuk berucap syukur ketika ada dalam keadaan yang tertindih dan menekan. Ketika ada dalam keadaan sakit, ketika ada dalam keadaan duka, dalam keadaan gagal, atau situasi sulit lainnya. Ini sesuatu yang sangat sulit untuk kita dapat mengucap syukur. Tapi sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk bagaimana kita bisa mengucap syukur. Kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Kita harus ingat bahwa hidup kita ini tidak selamanya akan dijalani dengan penuh kebahagiaan saja. Ada kata bijak yang bilang begini, hidup ini ibarat roda yang berputar. Kadang kita bisa berada di atas dan kadang kala kita pun dapat berada di bawah, di mana kita akan ada dalam keadaan yang mana kita akan mengalami hidup yang sangat-sangat sulit. Tetapi ada saat di mana kita pun akan ada dalam suasana yang sangat menyenangkan, suasana yang penuh dengan kebahagiaan dan juga sukacita. Dan Bapak Ibu Saudara, pecinta tabur Injil yang diberkati oleh Tuhan, karena hidup ini tak selamanya ada di atas atau menyenangkan, atau hidup ini tidak akan selamanya ada di bawah atau ada dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Karena itu maka Rasul Paulus dalam teks ini menasihati untuk bagaimana sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus hidup dalam ucapan syukur. Apa artinya seorang percaya harus hidup dalam ucapan syukur? Bahkan mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal artinya apapun keadaan yang dialami, ya kita tetap harus berada dalam syukur. Ataupun ucapan syukur atau orang yang mengucap syukur adalah pertama, orang yang tidak bersungut-sungut atas apapun yang dialami, baik itu keadaan yang senang
ataupun keadaan yang buruk sekalipun, melainkan ia akan menerimanya dengan tetap bersyukur dan percaya bahwa Allah turut bekerja dari hal-hal yang sulit, yang menyakitkan untuk mendatangkan kebaikan kepada setiap orang dengan rencana Allah kepadanya. Roma 8 ayatnya yang ke-28. Hal yang kedua dari bacaan firman Tuhan ini, kita pun diingatkan bagaimana menjadi pribadi yang berucap syukur. Orang-orang yang berucap syukur atau mengucap syukur dalam segala hal adalah orang yang tidak memaksakan keinginan dan kehendak hati atau melakukan segala sesuatu berdasarkan kehendak dan pengertian sendiri. Mengapa? Karena hidup yang dijalani ini ia sadar bahwa semua itu ada dalam rancangan dan juga rencana Allah. Karena itu apa yang hendak kita kerjakan harus kita menyertakan Tuhan di dalamnya. Kita melibatkan Tuhan dalam segala hal yang kita rencanakan, dalam segala hal yang kita cita-citakan. Bandingkan Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17. Dan kita pun diingatkan bahwa terkadang rencana Allah berbeda dengan apa yang menjadi rencana kita. Sekalipun demikian, kita harus tetap belajar menerima dan bersyukur. Karena satu hal yang pasti, bahwa apa yang Tuhan buat, apa yang Allah kerjakan dalam hidup kita selalu baik bagi kita atau mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita bandingkan dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6, kemudian Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Dan hal terakhir, bagaimana kita artinya hidup dalam ucapan syukur. Orang yang hidup dalam ucapan syukur adalah orang yang hidupnya mau beribadah. Hidup yang beribadah adalah bentuk dari ungkapan syukur kepada Tuhan. Sekali lagi, hidup yang beribadah adalah bentuk dari ungkapan syukur kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup ini adalah ibadah kepada Tuhan. Artinya ketika kita diberikan tanggung jawab dalam suatu tugas, lakukanlah dengan sungguh-sungguh, setia dan penuh tanggung jawab. Karena apa yang kita kerjakan kepada Tuhan itu juga adalah bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 17. Kita hidup melayani sesama yang sakit, kita memberikan kepada mereka yang membutuhkan, kita melayani janda, duda dan juga anak-anak yatim piatu. Ini adalah merupakan bentuk ungkapan syukur kita kepada Allah, karena kita ingat ataupun kita sadar bahwa dalam hidup kita Allah selalu terlebih dulu mengasihi kita, memperhatikan kita, dan selalu memberikan kepada kita apa yang kita perlukan atau apa yang kita butuhkan. Allah lebih dulu menyatakan kasih-Nya kepada kita, sehingga apa yang kita lakukan, kita kerjakan dalam bentuk-bentuk pelayanan kita kepada sesama, kita sangat menyadari bahwa kita juga melakukannya sebagai tanda syukur kita, tanda terima kasih kita kepada Allah yang lebih dulu menyayangi ataupun mengasihi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara pemirsa ataupun pecinta tabur Injil yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita menjalani hidup kita ini dengan penuh ungkapan syukur ataupun ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati kita lewat firman-Nya. Amin. Mari kita menghampiri Tuhan dalam doa, kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami persembahkan kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kami makanan rohani, tapi juga pedoman bagi kami di hari ini melalui firman-Mu yang telah disampaikan bagi kami semua. Kami diingatkan kembali oleh Tuhan dalam kebenaran firman-Mu, bagaimana sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kami menjalani hidup dalam ungkapan syukur. Bagaimana kami harus mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal, dalam segala situasi, apapun situasi, kondisi yang kami hadapi, kami mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena kami percaya Bapa bahwa kami tidak melangkah sendiri. Tangan kasih setia Tuhan yang penuh kasih ataupun juga yang kuat akan senantiasa menopang kami dalam setiap langkah perjalanan hidup yang kami jalani. Dan ketika kami diberikan kesempatan-kesempatan untuk ada dalam situasi yang menyenangkan, sukacita, kebahagiaan, tapi juga yang menurut kami tidak beruntung,
ketika kami boleh ada dalam beban dan pergumulan-pergumulan kami mau menyadari bahwa itulah kasih Tuhan bagi kami. Tuhan Allah sementara membentuk kami, Bapa sementara memproses kami untuk menjadi pribadi yang terus bersandar kepada Tuhan, menjadi pribadi yang terus berharap kepada Tuhan, menjadi pribadi yang terus beriman dan percaya kepada Tuhan. Karena kami tahu ataupun kami percaya Bapa, bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang tak pernah meninggalkan kami sebagai buah ciptaan tangan-Mu sendiri. Kami berterima kasih dan ke dalam tangan Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini. Seluruh aktivitas, tugas dan kerja yang akan kami lakukan, kami jalani sesuai dengan profesi kami. Kiranya Tuhan Engkau bersama-sama dengan kami memberkati apa yang boleh kami kerjakan, apa yang boleh kami lakukan. Roh takut akan Tuhan terus Engkau karuniakan bagi kami, supaya ketika kami melaksanakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami, pekerjaan-pekerjaan kami, dalam pimpinan roh takut akan Tuhan, kami akan melakukannya, supaya pada akhirnya ketika kami diizinkan oleh Tuhan untuk menerima berkat dalam hidup kami semakin menjadi sadar bahwa apa yang kami terima, kami layak untuk menerima karena Tuhan sendiri yang memberkatinya. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, dalam tangan Tuhan, kami juga menaruh seluruh kehidupan kami di tengah-tengah pergumulan bangsa dan negara. Karena itu kami mohon hikmat Tuhan, penyertaan Tuhan menaungi setiap hamba-hamba-Mu, pemerintah dari pusat sampai daerah. Tuhan Yesus menyertai, memberkati dalam melaksanakan tugas panggilan, tapi juga dalam tugas-tugas pemerintahan yang ada, supaya kesemua yang boleh dikerjakan, semuanya bisa membawa hormat dan pujian bagi nama Tuhan. Berkat Tuhan terus kami mohon menyertai gereja Tuhan di tengah-tengah dunia, dan juga secara khusus dalam pelayanan GKI Tanah Papua. Kami bersyukur Bapak untuk kesempatan Tuhan beri bagi kami. Pada saat ini kami menghadapi peristiwa besar yang menjadi kerinduan ataupun sukacita bagi kami. Di tengah-tengah pelaksanaan sidang sinode yang akan berlangsung di hari ini, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan penyertaan Tuhan. Kami mohon Tuhan berperkara. Kami mohon Allah berdaulat di atas semua hal yang telah dipersiapkan, baik oleh panitia sidang sinode, tapi juga bersama-sama dengan setiap hamba-hamba Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan semua proses yang akan berlangsung, mulai dari pembukaan sampai di tengah-tengah proses persidangan, dan juga pada akhirnya akan berakhir. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kekuasaan Tuhan. Tuhan Allah turut berperkara dalamnya. Tuhan berperkara atas situasi, Tuhan berperkara juga termasuk dalam cuaca. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya semua hal yang akan dijalani, semua hal yang akan dilakukan, semua hal yang akan dikerjakan berjalan dalam kepemimpinan, kuasa ataupun otoritas Allah, sehingga nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan Yesus memberkati setiap hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati pula peserta daripada sidang sinode, peserta sidang sinode yang akan mengambil bagian dalam mengikuti sidang yang akan berlangsung. Tuhan menyertai sehingga kebenaran Allah telah nyata ataupun dapat dinyatakan, dan semua yang terbaik karena hikmat Tuhan menuntun, semua dapat menghasilkan program-program yang akan menuntun gereja Tuhan dalam melaksanakan tugas pelayanan 5 tahun ke depan, tapi juga secara khusus dalam pemilihan badan pekerjaan sinode. Tuhan Yesus, Engkau kenal setiap hamba-hamba Tuhan yang akan ada dalam pencalonan ini. Kiranya siapapun yang terpilih dari setiap hamba-hamba-Mu yang telah mempersiapkan diri ini,
dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Engkau sendiri yang memilih dan menetapkan supaya Bapa, kerajaan Allah terus dapat diwartakan, disebarluaskan di tengah-tengah dunia, secara khusus di tanah Papua ini. Nama Tuhan akan terus dipermuliakan karena ada hamba-hamba Tuhan yang takut akan Tuhan dan memberi diri secara total untuk melayani Tuhan. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa Tuhan memberkati seluruh umat Tuhan, baik yang ada di Waropen sebagai tuan dan nyonya rumah, tapi juga secara khusus kami yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen, dalam seluruh sukacita yang boleh kami rasakan, karena itu Tuhan berikan kepada kami berkat-berkat-Mu. Tuhan kasih kepada kami hikmat-Mu, rasa hormat dan takut akan Tuhan, supaya kami juga senantiasa dapat menjadi panitia transit yang senantiasa mau mempersembahkan yang terbaik ketika kami boleh dipercayakan untuk bagaimana mengurus setiap duta-duta Kristus yang Tuhan Engkau utus untuk ada di dalam pelaksanaan sidang sinode ini, ketika ada ataupun melewati Kabupaten Kepulauan Yapen ini. Kami berdoa Tuhan pun memberkati Badan Pekerja Klasis Yapen Selatan, berkati seluruh pelayan firman, berkati para penatua Syamas, memberkati badan pelayan unsur, memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan talenta yang Tuhan Engkau berikan. Dan kepada Tuhan seluruh kehidupan kami taruh di bawah tangan pengasihan-Mu. Karena kami mau percaya sungguh bahwa Tuhan Engkau senantiasa tahu yang terbaik bagi kami. Ini doa dan permohonan kami, ini syukur kami kepadamu. Hanya dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala dari persekutuan gereja-Mu, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa dalam surga. Amin. Demikianlah perenungan firman Tuhan di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.